Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bertemu kembali di channel Mantosito, channel pendidikan pengetahuan dan alam sekitar. Baik, kali ini kita akan membahas mengenai keliling segitiga dan luas segitiga. Namun kita bahas yang pertama dulu, keliling segitiga. Terima kasih yang sudah bergabung. Keliling segitiga, ini kalau kita perhatikan ada di sini A alasnya, ada B itu tingginya, C itu sisi miring. Jadi sebenarnya keliling segitiga dalam bentuk apapun itu selalu ya rumusnya adalah ini alas ya A ditambah B tambah C, artinya sisi-sisinya ini dijumlahkan saja. Apapun itu segitiganya. Ini kita coba misalkan, di sini misalkan ukuran C-nya itu 15 cm, terus di sini B-nya misalkan 12 cm, sedangkan A-nya adalah 5 cm. Maka kalau mencari keliling, kelilingnya itu tinggal A ditambah B tambah C. Nah, ini tinggal kita masukkan saja. Berarti di sini 5, A-nya ini ditambah B 12 ya, ditambah C-nya ini adalah 15, maka hasilnya adalah, nah ini kelilingnya adalah 32 cm. Itu ya teman-teman ya. Kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, lanjut ya teman-teman ya. Jadi ini ada luas segitiga berdasarkan alas dan tinggi. Jadi kalau ini segitiga siku-siku seperti ini pasti teman-teman udah nggak asing. Jadi ini misalnya kita kasih ukuran, di sini ada alasnya di 5 cm. Terus di sini ada tingginya 12 cm, ada sisi miringnya 15 cm. Karena sudah diketahui alas dan tingginya, itu tinggal kita tulis rumusnya. Pasti sudah hafal ya. Luas segitiga itu alas kali tinggi bagi 2. Ya tinggal kita masukkan saja angkanya. Ya, berarti di sini adalah alasnya 5 kali 12 dibagi 2. Nah, ini kalau sudah kita hitung berarti 5 kali 12 kan 60 ya. 60 bagi 2 maka akan ketemu 30 cm persegi. Mudah ya ke sini teman-teman ya. Kita ambil contoh yang lainnya untuk luas segitiga berdasar alas dan tinggi ini, misalkan seperti ini. Nah, ini segitiganya seperti ini. Nah, di sini ada ukurannya 20, 26, 26. Di sini ada 24. Nah, kan rumusnya tadi alas kali tinggi bagi 2 ya. Tinggi segitiga itu ditandakan dengan tanda siku-siku. Di sini kan siku-siku ini teman-teman ya. Berarti ini 24 ini merupakan tingginya. Sedangkan alas itu yang selalu berhubungan dengan tinggi. Berarti yang ini nih, karena tegak lurus dengan sisi ini. Berarti alasnya yang berapa? Yang 20, walaupun bentuknya seperti ini. Nah, yang 26 kita abaikan saja, kecuali nyari keliling. Baru nanti kita hitung semua nih. Yang 20, 26, 26 ini. Kalau keliling. Nah, ini luas cukup alas kali tinggi. Jadi rumusnya ya tinggal ini alas kali tinggi bagi 2, terus kita masukkan saja. Berarti sini tinggal 20 kali 24 per 2. Berarti ini bisa kita sederhanakan ya. Sama-sama dibagi 2 dengan ini kan ketemu 10 ya kan? Nah, di sini akan ketemu 1. Sehingga di sini luasnya tinggal kita tuliskan saja. Berarti tinggal 10 kali 24 maka akan ketemu 240 cm persegi. Ini teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya. Baik teman-teman, kita lanjut. Di sini ada alas dan tinggi ya, pada segitiga yang sekawan. Nah, di sini misalnya ada segitiga ABC. AB, ini kalau kita perhatikan ini merupakan alasnya ya. Sedangkan AC itu merupakan tinggi dari segitiga ini. Namun bila ini diberi suatu garis, di mana di sini diberi titik D, ini siku-siku di bagian A dan juga di sini siku-siku di bagian D. Kalau terjadi hal seperti ini bisa juga berlaku. Yang pertama itu namanya tinggi AC itu sekawan dengan alas AB. Maka kalau kita mencari luas segitiga ABC itu sama dengan AB alasnya ini kali AC tingginya dibagi 2. Itu cara yang pertama. Yang kedua bisa juga yang sekawan itu tinggi AD. Jadi AD ini karena dia siku-siku itu pasti bisa sebagai tinggi sekawan dengan alas BC. Jadi alasnya jadi BC ini. Maka luas segitiga ABC-nya, maka alasnya ini BC kita kali dengan tinggi ini AD sebagai tinggi baru dibagi 2. Nah, itu untuk alas dan tinggi sekawan yang seperti ini. Bagaimana contoh penerapan soalnya akan kita lihat. Pada segitiga ABC, siku-siku di A dan AD tegak lurus BC. Panjang AB 9 cm, BC sama dengan 15 cm, dan AC 12 cm. Tentukan panjang AD. Dari gambarnya ini, jadi dari soal ini bisa kita tulis terlebih dahulu. Di soal ini apa saja yang diketahui. Yang pertama adalah di sini ada AC-nya itu 12 cm. Setelah itu kita lihat di sini BC-nya 15 ya. Terus setelah itu
AB itu 9 cm. Sedangkan yang ditanya adalah panjang daripada AD ini. Nah, teman-teman, kalau segitiga sudah siku-siku di bagian A dan AD itu sekawan dengan BC. Ini ya, kalau diperhatikan, jadi dia siku-siku ini bisa sebagai alas, ini sebagai tinggi, atau AB sebagai alas, AC-nya sebagai tinggi. Jadi luas segitiga ABC itu sama dengan AB kali AC bagi 2. Ya, jadi alas kali tinggi ya. Di sini itu akan sama dengan luasnya dengan BC sebagai alas dikali AD sebagai tingginya dibagi 2. Maka di sini akan AB itu 9, AC-nya 12, kita kali dibagi 2, itu akan sama dengan 15 ini ya, BC-nya kali AD. AD yang kita tanyakan bagi 2. Kalau sudah seperti ini, kita hitung ya. Kalau 9 kali 12 tentunya 108, kita bagi 2 akan ketemu 54 ini, maka sama dengan, nah ini 15 ini kita bagi 2 nih, kan jadi 7,5 ya, 7,5 AD. Selanjutnya, kita akan menentukan AD ini ya. Nah, makanya AD ini kita sendirikan, ini kita pindah ruas, makanya di sini 54-nya kita bagi 7,5. Setelah dibagi itu ketemu 7,2, ini sama dengan AD. Atau dengan kata lain boleh kita tuliskan di sini AD sama dengan 7,2 cm. Nah, ini sudah ketemu nilai AD-nya. Kita lanjut ke materi berikutnya. Baik, teman-teman, kita lanjut untuk segitiga yang seperti ini. Untuk alas dan tinggi yang sekawan, yang lainnya kita lihat di sini. Ada segitiga ABC. Ini kita beri suatu garis tinggi seperti ini. Ya, misalnya sini diberi garis dari titik C ini. Nah, di sini kita beri titik juga. Ambil saja sini D misalkan, ya, di mana di D ini siku-siku. Maka di sini akan berlaku tinggi CD ya sekawan dengan alas AB. Maka di sini untuk menentukan luas ABC ini, luas segitiga ABC ini, itu sama dengan AB ini kali dengan CD dibagi 2. Bisa lagi kita tentukan untuk tinggi dan alas yang sekawan lainnya, yaitu, nah misalkan ini dari titik B, kita buat garis lurus lagi sama seperti tadi, di mana di sini pertemuannya ini titik F dan dia tegak lurus. Nah, maka ini juga akan berlaku tinggi BF sekawan dengan alas AC. Jadi tingginya BF ini sekawan dengan alas AC ini. Maka untuk menentukan luas segitiga ABC-nya sama dengan AC sebagai alasnya dikalikan dengan BF sebagai tingginya. Baru dibagi 2. Seperti ini teman-teman ya. Nah, masih kita tentukan yang lain untuk alas dan tinggi yang sekawan. Misalkan dari titik A ini kita buat garis kembali ya. Terus di sini kita beri titik E dan dia tegak lurus di sini. Nah, maka di sini juga akan berlaku. Nah, tinggi AE yang ini ya, itu sekawan dengan alas BC ini ya. Maka luas segitiga ABC-nya itu sama dengan BC sebagai alas ini kita kali AE baru kita bagi 2. Jadi pada konsepnya adalah sama untuk mencari luasnya bisa seperti itu. Kita lanjut ke materi berikutnya. Baik, untuk alas dan tinggi segitiga sekawan yang lainnya, ini ada bentuk segitiga ABC seperti ini. Ini apabila segitiga ini kita beri suatu garis dari titik C ini ke bawah, kemudian dari titik A ini juga kita beri perpanjangan garis seperti itu, dan dia bertemu suatu titik. Misalnya kita beri suatu titik yang dimana titiknya itu adalah siku-siku dan kita beri titik P seperti ini, maka di sini akan berlaku tinggi CP sekawan dengan alas AB, maka luas segitiga ABC itu sama dengan AB kali CP bagi 2. Jadi di sini CP ini sebagai tingginya, ya kan? Maka di sini rumus luasnya itu akan menjadi AB, alasnya ini sebagai alas, ini dikali CP dibagi 2. Berikutnya, misalnya untuk bentuk seperti ini, dari titik A kita ambil suatu garis lurus seperti itu, kita beri garis lurus, di mana di sini ada titik, kita beri nama R, dan dia siku-sikunya di R seperti ini, maka di sini akan berlaku tinggi AR, nah siku-siku di sini ya, makanya tinggi AR itu sekawan dengan alas BC. Nah, maka luas segitiga ABC itu akan menjadi BC dikali AR dibagi 2. Seperti ini. Sama seperti tadi ya teman-teman ya. Konsepnya seperti itu. Untuk selanjutnya, ini dari titik C, ini kita beri perpanjangan garis. Selanjutnya pada titik B, ini juga kita hubungkan garis juga. Di sini akan ketemu suatu titik. Yang siku-siku di sini ya. Nah, titiknya ini kita beri nama. Misalnya sini Q ya. Berarti ini siku-sikunya di Q. Maka ini akan berlaku tinggi BQ akan sekawan dengan alas AC. Maka luas segitiga ABC-nya ini bisa kita cari dengan AC
ya kali BQ dibagi 2. AC kali BQ bagi 2. Jadi kesimpulannya adalah luas segitiga itu ya tinggal alas kali tinggi dibagi 2. Ini kesimpulan runtutan dari awal sampai akhir tadi. Oke, kita ke penerapan soalnya seperti apa, kita lihat. Baik teman-teman, untuk penerapan soalnya seperti ini. Jika panjang CP sama dengan 24 cm, AB sama dengan 32 cm, dan BQ sama dengan 32 cm, tentukan panjang AC. Jadi dari gambar ini, yang diketahui kita tulis di gambar ya teman-teman. Yang pertama adalah, jadi sini CP-nya itu 24 cm, saya tulis 24 saja ya. Berikutnya adalah AB-nya ini 32,5 ya. Berikutnya BQ ya teman-teman ya, 32 di sini letaknya. Dan ada lagi yang ditanyakan adalah panjang AC ini. Kalau sudah menghadapi soal seperti ini, yang kita cari yang sekawan itu yang mana? Sini ada tinggi CP. CP ini karena siku-siku di sini teman-teman ya. Siku-siku di B ini. Nah, CP itu sekawan dengan alas AB. Nih ya, sekawan dengan alas AB. Atau maka di sini luas segitiga ABC itu bisa ketentukan dengan AB sebagai alasnya ini, AB-nya ini dikali CP ya per 2. Seperti ini itu akan sama. Artinya dengan kalau misalnya BQ ini sebagai tinggi, AC-nya ini ya sebagai alasnya ya. Maka di sini BQ kali AC ya, BQ kali AC atau AC kali BQ sama saja dibagi 2. Seperti ini teman-teman ya. Setelah itu tinggal kita masukkan saja karena yang ditanyakan adalah AC. Angka-angkanya kita masukkan. Di sini berarti ada AB itu 32,5, kita tulis seperti ini. Kalikan CP 24, CP-nya sebagai tingginya ini dibagi 2, itu akan sama dengan 32 kali AC. Karena BQ-nya 32 ya, dibagi 2. Maka ini akan ketemu, kalau sudah kita lakukan perhitungan, ini dengan ini itu, bisa kita hilangkan. Tinggal 32,5 kali 24 ketemu 780, sama dengan ini 32 kali AC. Sehingga kalau mencari AC, ya tinggal 780 kita bagi 32 saja, maka akan ketemu 24,375 itu sama dengan AC ya. Maka di sini kita balik aja AC itu sama dengan 24,375 cm. Baik teman-teman, kita akan lanjutkan kembali di sini untuk menentukan luas segitiga sembarang. Kalau tadi segitiga siku-siku yang ada alas ada tinggi itu bisa kita tentukan. Nah, bagaimana kalau menentukan luas segitiga sembarang? Kalau di sini ada segitiga ABC itu ini sebenarnya ada sudut A ini ya. Itu di sini sisinya ini kalau yang menghadap ke A, di sini berarti di sini sisi A ya, tapi A-nya adalah kecil. Kita tuliskan seperti ini. Ini A. Nah, terus ini ada B kan ya, berarti di sini B kecil. Nah, kita tulis seperti ini. Terus C berarti C kecil di sini ya. Bagaimana kalau mencari luasnya? Ini yang langkah yang pertama yang dilakukan adalah mencari. Nah, di sini namanya S atau semi perimeter. Semi perimeter itu apa? Setengah keliling dari segitiga ABC ini. Kalau dituliskan itu S itu sama dengan setengah dari A tambah B tambah C. Nah, selanjutnya untuk mencari luasnya itu sebenarnya kita setelah ketemu S-nya ini ya, kita menggunakan namanya rumus Heron. Jadi luasnya itu akar dari S nanti dikali dengan S dikurangi A, S dikali nanti S dikurangi dengan B, sisi B yang ini, dikali dengan S dikurangi dari sisi C ini. Nah, bagaimana penerapannya? Supaya nggak bingung, coba kita lihat ke contoh soal berikut ini. Nah, misalnya ada soal seperti ini. Jadi segitiga sembarang yang memiliki panjang sisi A 5 cm, B 7 cm, C 8 cm. Tentukan luas segitiga sembarang tersebut. Nah, ini sudah diketahui ABC-nya, tinggal kita tulis rumusnya. Jadi kita nyari semi perimeter tadi ya, atau setengah keliling daripada segitiga. Maka ini S sama dengan setengah A tambah B tambah C. Terus kita masukkan angka-angkanya. Berarti di sini S-nya adalah setengah kali 5 tambah 7 tambah 8 dulu. S-nya itu sama dengan 20. Terus kita hitung, maka S-nya akan ketemu 10. Setelah itu kita menggunakan rumus Heron tadi. Kita tulis kembali rumusnya. Seperti ini, jadi luas itu S min A, nanti dikali S min B, dikali S dikurang C. Nah, kita masukkan saja, S-nya udah ketemu 10 ini tadi ya. Tinggal kita masukkan, berarti ini akar dari 10. S-nya ini 10 dikurang 5, karena A-nya 5 tadi. Terus 10 kurang 7, 10 kurang 8. Dari soal ini ya. Nah, terus kita hitung, berarti 10-nya tetap 10 kurang 5 ya 5, terus 10 kurang 7 3, 10 kurang 8 ya 2, terus kita kalikan, 10 kali 5 kali 3 kali 2, kalau kita kalikan adalah 300, maka ketemu akar dari 300. Berapa akar dari 300? Itu kalau kita tuliskan adalah 10 akar 3, ini cm persegi. Jadi ini luasnya ya. Sudah ketemu seperti ini. Baik teman-teman ya, tutorial kali ini saya rasa cukup. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Semua tidak lebih daripada kekurangan saya. Sampai bertemu di tutorial berikutnya. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.